Selamat sore semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menjelaskan tentang materi etika negosiasi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, apa sih etika itu? Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti etikos. Ya berarti ilmu tentang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban atau moral. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Alvita selaku MC. Lalu ada Mas Atta Sultan selaku pembicara pertama. Kemudian ada Mbak Odilia Helsa selaku pembicara kedua. Dan ada Afrida selaku pembicara ketiga. Bagaimana kabar kalian? Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Bagaimana kondisi di daerah kalian, kondisi COVID di daerah kalian? Apakah baik-baik saja atau sudah membaik atau bagaimana? Sedikit memburuk. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Ya, kita mulai materi hari ini. Untuk Mas Alta, dipersilahkan. Oke, untuk materi yang pertama nih, ada 3 paham negosiasi. Nah, yang pertama ada poker school. Orang yang mempunyai pandangan poker school memandang bahwa negosiasi adalah sebuah permainan dengan aturan yang pasti. Bertindak sesuai aturan dianggap etis, sedangkan apabila bertindak sebaliknya dianggap tidak etis. Orang yang berpandangan tersebut terkadang mengizinkan cara-cara curang dalam memenangkan negosiasi, asal cara-cara tersebut tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Next, yang kedua. Nah, yang kedua ada idealis goal. Orang yang mempunyai pandangan idealis berpendapat bahwa proses penawaran adalah salah satu aspek kehidupan sosial, bukan sebuah aktivitas spesial, dengan keunikannya sendiri dalam membuat aturan. Seorang idealis tidak akan mengizinkan penggunaan cara-cara curang walaupun tidak melanggar aturan dalam sebuah negosiasi. Next. Nah, yang ketiga ada pragmatis goal. Karakter seperti ini masih menyadari tentang tidak etisnya sebuah kecurangan dalam bernegosiasi. Tetapi pada situasi tertentu, dia tetap melakukannya, karena dianggap tidak melanggar aturan. Nah, mereka lebih sering melakukannya dan mengizinkan kebohongan sebagai salah satu trik negosiasi dibanding seorang idealis. Ada 5 cara yang dilakukan oleh mereka, yaitu 1. Menyatakan bahwa pertanyaan itu di luar batas, yang kedua menjawab dengan pertanyaan yang berbeda, yang ketiga menghindari dari pertanyaan tersebut, yang keempat memberi pertanyaan pada diri Anda sendiri, dan yang terakhir yang kelima mengubah subjek dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya ada 4 pendekatan dasar etika negosiasi. Pendekatan pertama yaitu seorang percaya pada pendekatan end result ethics, yang dimana individu tersebut melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan hasil terbaik, termasuk berbohong mengenai pembeli alternatif. Kedua, orang yang percaya pada pendekatan duty ethics, yang memiliki kewajiban untuk tidak berhubungan dengan kelicikan dan menolak menggunakan taktik yang kotor. Selanjutnya, seorang percaya pada pendekatan social contract ethics, maka individu tersebut akan mendasari pilihan perilaku pada pandangan mengenai norma yang sesuai di masyarakat. Jika yang lain akan berbohong, maka ia juga akan melakukannya. Yang terakhir ada pendekatan personalistic ethics, maka individu tersebut akan mengikut kata hatinya dan memutuskan apakah ia akan memenuhi kebutuhan uang tunai untuk perjalanannya dalam membenarkan sikap yang menggunakan taktik tidak jujur. Selanjutnya yaitu ada penerapan etika ke dalam negosiasi. Rigid negotiation. Negosiasi yang tidak etis akan mengorbankan beberapa fleksibilitas, kreativitas, ide dari pihak lain. Dengan demikian, negosiator akan terjebak pada pendekatan rigid negotiation yang akan dimanfaatkan lawan negosiasinya. Next. Damage relationship.
Ketika negosiasi dilakukan secara tidak etis, maka akan ada yang dijadikan korban dari hasil negosiasi tersebut. Dan hubungan dari pihak yang negosiasi tersebut dapat rusak di masa depan karena ada pihak yang merasa dirugikan. Soiled reputation. Kadang opposing negotiation merupakan perilaku yang tidak etis dan mengharapkan orang lain untuk berperilaku tidak etis. Dan kemudian di masa depan, dia akan menyerang kembali pihak lawannya. Loss opportunities. Negosiasi yang tidak etis tidak hanya menghasilkan keputusan yang tidak win-win solution, tetapi juga mengintervensi diskusi yang membawa isu-isu baru yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Sekian. Oke, terima kasih dari para pembicara. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan jika yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Saya izin bertanya, Kak. Baik. Sebelumnya nama saya Syafira Anajamu di Azhara. Saya ingin bertanya tentang paham negosiasi mana sih yang paling tepat dan tidak merugikan diri sendiri dan diri orang lain. Oke, Kak Maudi izin menanggapi ya. Moderator minta tolong ke slide yang tadi. Next. Nah, selanjutnya. Nah, yang paling tidak merugi sebelumnya. Nah, oke, thank you. Nah, jadi gini Kak, untuk buat paham yang paling tidak merugikan orang lain dan diri sendiri adalah paham tentang idealis goal. Paham ini sangat tidak merugikan diri sendiri dan orang lain karena seorang idealis mengizinkan anggapan bahwa kecurangan pada negosiasi akan menurunkan moralitas dan kepercayaan dengan teman, menghilangkan rasa tanggung jawab pada orang lain, dan lain sebagainya. Seorang idealis tidak mengizinkan cara-cara curang. Nah, ketika seorang idealis tidak mengizinkan cara-cara curang, otomatis dia akan tidak merugikan orang lain serta tidak merugikan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi menurut Mas Atta, negosiasi yang paling tepat itu adalah idealis goal ya? Iya, Kak, karena seorang idealis tadi, dia tidak menerapkan cara-cara curang dalam bernegosiasi, menjadikan jadi tidak merugikan dirinya dan tidak juga merugikan orang lain. Seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Maudi dan Mas Atta atas pertanyaan dan jawabannya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Saya dong mau bertanya. Ya, silahkan. Coba dong sebutin manfaat jika kita menerapkan rit negosiasi. Sudah itu saja pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kayla, yaitu manfaatnya yang pertama bisa menciptakan suatu jalinan kerjasama antar satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua yaitu adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya baik bagi semua pihak. Selanjutnya, negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Manfaat yang terakhir yaitu terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Itu saja jawabannya. Iya, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Mbak Kayla dan Mbak Afrida. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, seberapa pentingkah etika negosiasi dilakukan? Silakan dijawab. Oke, izin menanggapi ya. Seberapa pentingkah sih etika negosiasi dilakukan? Gini, dengan berjalannya sebuah negosiasi tidak serta-merta dilakukan dengan cara yang asal. Pasti ada tata caranya dan juga etikanya akan menjadi sebuah negosiasi yang baik dan benar. Nah,
Maka dari itu, etika-etika dalam bernegosiasi sangat penting dilakukan ketika berjalannya sebuah negosiasi. Seperti itu. Karena juga gini, setiap pekerjaan apapun atau kegiatan apapun juga mementingkan sebuah etika. Ketika etikanya itu baik, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Intinya kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Mas Atta. Oke, sekian materi yang disampaikan. Kami berharap bahwa materi yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi orang lain. Menunggu senja bersama Asih. Cukup sekian dan terima kasih.